Halo, selamat malam para business planners. Ketemu lagi nih kita di acara bisnis Q&A di Senin malam bersama Pak Baskoro Hadi dari jam 19.45 sampai jam 20.45. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bergabung. Saya Sherly dari bisnis.id yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Di sesi ini teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan seputar bisnis ataupun seputar marketing ataupun value creation ke Pak Baskoro dan nanti akan dibantu jawab oleh Pak Baskoro. Oke, sekarang kita undang Pak Baskoro. Ini teman-teman semua ditulis di komen dari mana aja. Sebelumnya pas suaranya sudah jelas ya teman-teman, boleh nih bantu dicekkan dulu. Selamat malam teman-teman yang baru bergabung. Ada siapa aja? Ada Baktia Uli ya, ada Azai, ada banyak ya teman-teman pada malam hari ini yang mau bergabung dan belajar bersama. Malam Pak Bas. Assalamualaikum, Sherly. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Pak Bas apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sehat-sehat saya di sini. Saya lagi di Kuala Lumpur nih. Oke Pak. Berangkat hari ya Pak. Kenapa? Kenapa? Putus-putus, Sherly? Berangkatnya hari Sabtu kemarin ya? Iya, hari Sabtu setelah bisnis forum terus langsung ngacir, ngejar pesawat. Alhamdulillah semuanya lancar sih, nyampe di tempat pada waktunya terus ya it's okay. Nyampenya sampai di ini. Share itu kayaknya title-nya mestinya pertimbangan ya, bukan perimbangan. Oh iya, typo nih Pak. Koreksi dikit. Oke, topik pada malam hari ini itu apa pertimbangan Anda buka cabang nih Pak? Topiknya cocok nih mungkin untuk teman-teman semua yang bisnisnya sudah mulai berkembang dan ingin membuka cabang baru atau toko baru. Kita mulai aja Pak. Boleh, boleh. Terima kasih. Sekali lagi selamat malam buat Sherly, selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, hari Senin tanggal 22 ya, 22 November 2021. Semoga teman-teman yang hadir di sini sehat walafiat ya, semangat terus untuk kita saling bertemu dan saling berbagi. Dan semoga malam ini teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang lebih lagi dari tidak hanya saya dan Sherly, tapi dari bisnis.id. Oke, saya menyapa dari Kuala Lumpur dan kebenaran alhamdulillah sekali setelah hampir 2 tahun saya bisa ke Kuala Lumpur ya, karena keluarga saya di sini sebagian ada di Kuala Lumpur. Dan saya senang sekali bisa akhirnya nyampe sini. Walaupun dengan segala lika-likunya, segala persyaratannya. Dan ya, saya masih pakai ini nih. Mungkin buat teman-teman nih. Ini bukan orang sakit atau apa, tapi protokol kesehatan di Kuala Lumpur mengharuskan pendatang di karantina seperti halnya di Indonesia. Tapi kalau di Kuala Lumpur bisa minta untuk home quarantine. Jadi sampai dengan tanggal 26 saya statusnya karantina rumah gitu ya. Moga-moga sih nanti bisa setelah PCR kedua
bisa bebas lepas dari karantina di hari Jumat insya Allah ini. Oke, malam ini seperti tadi Sherly sudah sampaikan, topiknya adalah apa pertimbangan Anda buka cabang ya? Apa pertimbangan Anda buka cabang? Nah, itu pertanyaan ya. Jadi topiknya ini malam ini topiknya adalah pertanyaan buat teman-teman. Mungkin bisa nggak teman-teman di sini nih kasih jawaban di komen ya supaya kita bisa saling berbagi juga. Pertimbangan-pertimbangan teman-teman tuh apa sih dalam membuka cabang? Ya mungkin ditulis saja. Saya bisnis saya ini buka cabang, pertimbangannya 1, 2, 3 umpamanya, atau 1 saja atau 2 saja nggak masalah. Boleh dong? Ya, Sherly ya kita undang ya teman-teman ya. Pertimbangannya apa sih membuka cabang? Dan cabang itu bisa bermacam-macam ya bentuknya ya. Kalau kita punya kantor cabang. Kalau kita berbisnis di kuliner, buka toko. Kalau kita bisnis fashion juga sama, bisa buka toko. Kalau kita bisnis to business, industrinya, kita bisa buka cabang yang bentuknya bisa kantor perwakilan gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kebanyakan yang punya bisnis dan buka toko atau buka cabang itu pertimbangannya apa? Mungkin bisa di-share 1 atau 2. Ayo silahkan. Ini ada dari sahabat Jakartaku. Katanya mendekatkan distribusi ke konsumen, Pak, pertimbangannya. Sahabatku. Sahabat apa tadi? Sahabat Jakartaku. Sahabat Jakartaku. Mendekatkan diri ke konsumen. Distribusi. Oke. Mendekatkan distribusi ke konsumen ya. Oke. Oke, terima kasih sahabat Jakartaku. Ayo, siapa lagi nih, teman-teman? Dan Les Sinaga, ekspansi, Pak. Dan Les Niaga. Dan Les Naga ya. Dan Les Ekspansi. Oke. Siapa lagi nih? Oh, ini ada Fai Farah nih join. Selamat malam, Farah. Bosnya Moza Kitchen ya. Siapa lagi nih? Ayo dong, tolong kasih. Bahkan Farah mungkin juga bisa kasih nih. Pertimbangannya buka cabang Moza Kitchen. Ayo. Say yes it's. Halo, malam. Ayo, siapa lagi? Yang bisa kasih pertimbangan apa Anda membuka cabang? Malam, Farah. Green Exotic. Wes. Maradona 877. Ini yang rajin-rajin nih. Ayo dong. Sekalian ini biar bisa share ke teman-teman nih. Oke, Teti Yulia nih ya. Melihat ada peluang yang bagus tempat lain. Oke. Jadi peluang ya. Peluang bagus di tempat lain. Oke. Dari Latah Zan Burger. Scale up, Pak Bas. Latah Burger, Scale Up. Oke, bagian dari inisiatif Scale Up ya. Oke, terima kasih Latah Zan Burger. Terima kasih dari Teti juga jawabannya. Dari Anton. Web memperlebar profit, Pak. Memperlebar profit. Oke. Oke, mungkin kita ambil beberapa lagi, 2-3 lagi, lalu kita bahas. Siapa? Dav 3 Susanto. Selamat malam. Ada tadi yang saya terlewat, Sherly? Say yes it, Pak. Adanya need yang sama di tempat lain. Adanya need di tempat lain, yang sama di tempat lain. Oke, adanya need yang sama di tempat lain. Dari Bakpia Ulir, menembus market atau pasar baru. Dari Bakpia Ulir? Ya. Menembus pasar. Dari Faisarah juga memperluas target pasar, Pak. Memperluas target pasar. Oke, permintaan pasar yang tinggi. Oke, memperluas pasar ya.
dengan permintaan yang tinggi. Oke. Thank you, Farah. Thank you Oke, tadi Mbak Pia dan PST. tambah leads baru. Apa tadi, Sally? Sorry? Dari Pak Dimas Rangga menambah leads baru. Menambah leads baru. Oke. Latazan Burger nih, apa nih? Development market Pak Bas. Development market. Oke. Oke, bagus sekali. Banyak nih apa namanya teman-teman yang sharing dari Sahabat Jakarta dan Lisniaga, Teti, Latah Burger, ada Anton, TST, Mbak Pia, Farah, Dimas ya. Terima kasih nih sudah sharing. Jadi kalau dilihat pertimbangan-pertimbangannya mulai dari distribusi, ada yang bilang ekspansi, ada yang melihat menangkap peluang di tempat baru, scale up, memperlebar profit, terus ada need yang sama di tempat lain, memenuhi pasar, terus memperluas pasar dengan permintaan yang tinggi, menambah leads, terus market development. Oke, pertimbangannya bagus-bagus sekali ya. Nah, saya di sini mengangkat topik ini sebenarnya lebih ingin apa ya namanya ya, mengarahkan dan juga untuk menangkap sebenarnya pertimbangan-pertimbangan apa sih yang layak untuk kita jadikan faktor-faktor penentu kita membuka cabang ya atau membuka toko ya di tempat lain ya. Jadi gambaran besarnya adalah kita harus menentukan tujuan dulu. Ya, menentukan tujuan dulu kenapa kita harus buka cabang gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang disampaikan tadi semua itu ya ujung-ujungnya kan untuk mendapatkan apa namanya revenue yang lebih tinggi ya. Dengan segala alasan dan segala tujuannya tadi itu ya. Nah, tapi sebenarnya kita harus melangkah mundur dulu nih. Melangkah mundur dulu satu hal ya. Kita lihat sebenarnya fungsi-fungsi apa yang harus kita lakukan dan kita penuhi. Oke. Tadi kita bicara, tadi Sahabat Jakarta bilang melihatkan distribusi konsumen. Dan benar sekali, jadi kalau kita lihat dalam hal pembukaan cabang itu, salah satunya, salah satunya adalah untuk point of distribution atau point of selling yang menjadi pertimbangan kita mendekatkan diri atau proximity lah ya, dalam bahasa kerennya ya, proximity, mendekatkan diri. Nah, jadi ini udah dijawab nih salah satu pertimbangannya nih ya soal distribusi ya, peran distribusi. Nah, tapi juga ada nih peran lain yang sebenarnya bisa kita lakukan yang akhirnya bisa dibantu dengan pembukaan cabang, yaitu fungsi promosi ya, fungsi promosi. Ya, jadi yang pertama tadi ada fungsi distribusi, tapi juga ada fungsi promosi. Ya, nanti saya jelaskan ya, apa maksudnya kok ada fungsi promosinya dalam hal pembukaan cabang. Terus yang ketiga ada apa lagi ya? Ini pernah saya bahas nih di live Aji sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, ada 3 hal ya kalau kita bicara soal fungsi dari sebuah keberadaan kita ya, atau titik dari availability kita. Masih ingat nggak teman-teman? Saya kasih 3 detik untuk jawab kalau ada yang ingat faktor ketiga. Fungsi distribusi, ada fungsi promosi, dan ini Difta hadir nih. Wah, lengkap nih timnya Moza Kitchen di sini, ada Difta, ada Ibrahim tadi saya lihat, ada Farah nih. Terus juga tadi saya lihat juga ada Agnes nih. Wah, lulusan dari Value Creation Workshop nih. Malam Agnes, ya. Nah, fungsi ketiga adalah fungsi selling itu sendiri, ya kan? Fungsi selling, berjualan, membuka titik di mana kita bisa jualan. Oke? Nah, kembali saya ingin jelaskan. Yang pertama jelas tadi. Fungsi distribusi seperti tadi yang disampaikan oleh Sahabat Jakartaku. Fungsi distribusi adalah kita menghadirkan produk kita di hadapan konsumen. Betul nggak?
Jadi ada fungsi distribusi, menghadirkan. Sebelum dia beli, kita hadirkan dulu dong. Oke. Nggak bedanya kalau kita mungkin di apa namanya punya produk-produk kemasan, kita menghadirkan titik-titik distribusi, bisa di retailer, bisa di apa namanya reseller, bisa di online marketplace. Kalau marketplace zaman dulu kan sebelum ada di online kan di offline ya, marketplace-nya di supermarket, minimarket, hypermarket, bazar, eh, apa banyak ya fungsi distribusi, menaruh keberadaan produk kita. Oke. Nah, terus yang kedua tadi saya bilang apa? Fungsi promosi, ya. Fungsi promosi apa maksudnya? Bahkan kalau kita lihat yang di titik-titik distribusi tadi, ya contohnya aja ya kembali yang real adalah zamannya saya, wah kesannya lama banget ya. Zamannya saya punya packaging produk, mau itu Anlin, mau itu susu S26, mau itu minuman ringan ya dalam pengalaman saya, itu menggunakan titik distribusi itu untuk berpromosi. Ya, makanya teman-teman sekali lihat ya kalau apa namanya jalan ke mana supermarket, minimarket ya di Indomaret gitu ya suka naruh poster kan pemain-pemain yang hadir di situ eh, di outletnya Indomaret apa Lotte atau apapun itu masang gitu kan masang materi-materi promosi bahkan pada saat itu apa namanya titik-titik itu dijual oleh Carrefour, oleh hypermart ya dijual itu. Jadi kalau mau apa namanya menempatkan eh, produknya di luar dari normal shelving ya di tempatnya shelf yang normal regulernya itu ada biayanya sehingga tidak hanya ada di situ tapi juga ada kegiatan promosinya ya. Nah, jadi kalau itu sebagai analogi tempat yang kita berada sudah apa namanya memenuhi fungsi distribusi tapi juga kita ingin mengembangkannya sebagai fungsi promosi. Oke. Nah, di situ bisa kita lakukan menaruh barang promosi, menaruh event apa namanya sales promotion team ya di situ bisa girl bisa boy ya sales promotion ya kadang disebutnya SPG sales promotion girl ya tapi sebenarnya timnya itu nggak selamanya girl. Nah bisa naruh di situ sebagai point of promotion. Oke, nah jadi udah dua tuh pertimbangan yang teman-teman bisa ambil ya sebelum menentukan pembukaan cabang itu fungsi distribusi dan yang kedua fungsi promosi. Nah, yang ketiga tadi apa? Fungsi selling tentunya. Nah, ini memang ya lumrahnya lah ya. Kalau kita buka cabang ya kita buka lapak untuk jualan apalagi. Benar nggak? Dan apa namanya pembukaan cabang tentunya ya harus ada jualannya di situ. Umumnya kalau saya bilang ini adalah produk-produk yang produk kemasan, mau itu di industri fashion, kuliner, mau di industri apa namanya pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Jadi titik itu emang digunakan untuk fungsi jualan. Umumnya dan kebanyakan seperti itu. Walaupun sekali lagi kadang-kadang yang fungsi dua itu tidak kalah pentingnya, fungsi distribusi dan fungsi promosi. Bahkan saya bisa kasih apa namanya tips pada saat itu, dikala saya menyewa gondola ya, menyewa tempat di supermarket, itu kalau kebanyakan orang dijejelin tuh, kita udah nambah menyewa tempat, yang dijejelin adalah produknya. Tapi kalau saya waktu itu berpikir adalah itu digunakanlah sebagai fungsi promosi. Jadi tempat itu nggak usah ditaruh produk yang banyak. Yang banyakin adalah buat display yang cantik, yang bagus, yang menarik, yang menonjol. Sehingga orang kalau lewat di ruang itu nggak pernah terlewat barang kita. Promosinya gitu. Kita ingin menyampaikan promosinya. Ya, jadi di situ pun nanti kalau implikasinya kepada biaya, itu adalah biaya promosi. Jadi menyewa tempat itu bukan bagian dari
biaya jualan tapi biaya promosi. Nanti kalau teman-teman sudah lebih apa ya namanya, lebih disiplin kuat untuk apa namanya mengalokasikan budget berdasarkan promosi kegiatan, berdasarkan posting kegiatan maksud saya, sorry, berdasarkan posting kegiatan nanti akan bisa memilahnya bahwa ini adalah anggaran untuk promosi dan bukan anggaran untuk penjualan. Jadi sampai sedetail itu. Ya, nah, jadi udah jelas ya teman-teman 3 fungsi pertimbangannya itu. Jadi yang pertama adalah fungsi distribusi, yang kedua fungsi promotion, yang ketiga fungsi selling. Ya, nah mohon teman-teman pertimbangan yang ketiga itu ya sebelum membuka cabang. Nah kemarin kan kita kedatangan tuh Sultan Meruya ya, bosnya Haus. Nah dia Mas Gufron kan ya, ingat ya kalau yang pada ikutan kemarin hari Sabtu. Mas Gufron pun dalam hal membuka cabang itu tentunya salah satunya jualan udah pasti. Tapi yang kedua, ingat teman-teman yang ikut kemarin pertimbangannya apa? Brand awareness ya kan? Kemarin Mas Gufron bilang brand awareness. Awareness-nya benar sekali itu strateginya, saya pikir sahih banget itu ya. Dia membuka itu tidak hanya untuk jualan tapi untuk awareness dan terkonsentrasi pula kan. Ingat dia juga sampaikan bahwa saya buka pertama di mana, Kemanggisan, habis itu di Budi apa namanya, apa Shirley kemarin Binus apa sorry suara yang mengecil. Di daerah Jakarta Barat, Pak. Ya, Jakarta Barat. Makanya saya ledekin kemana. Itu mah gara-gara rumah lu deket situ aja kan. Tapi ternyata tidak. Jadi dari Meruya ke Manggisan, lalu apa namanya, Binus yang daerah Jakarta Barat pula. Nah, terkonsentrasi sehingga pembukaan itu ya nggak bedanya kayak dalam skala kecil saya buka apa namanya lapak di supermarket yang fungsinya untuk promosi. Gitu. Jadi wah, terima kasih nih Albar Pambagio Binus. Ya, diingatkan berarti ikutan ya kemarin ya Albar. Thank you Albar. Nah, jadi itu dia menggunakan outletnya untuk fungsi meningkatkan awareness. Ya. Nah, makanya ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi nggak melulu jualan. Teman-teman akhirnya kalau emang ada tujuannya jelas, ya apa pertimbangan itu akan menentukan apa saja. Pertama menentukan apa namanya dana yang digunakan gitu, dana yang digunakan dan harapannya return dari situ. Ya kalau seandainya fungsi kita bicara 2 tadi ya untuk jualan dan promosi. Berarti biaya yang ada di situ kan dia bisa dipecah. Jadi biaya marketing yang tadinya melulu hanya untuk diskon, ya, yang hobinya teman-teman apa namanya UMKM tuh diskon mulu ngasihnya untuk promosi. Tapi ada pilihan sekarang. Oh ya udah, gue nggak ngasih diskon, tapi gue membantu untuk sebagian dana itu menjadi tempat apa namanya nyari tempat untuk biar kelihatan di jalan raya, di pinggir jalan. Pilihannya apa? Oh, pilihannya buka nyewa billboard umpama kan. Nyewa apa namanya pasang spanduk gitu. Nah, kalau berpikirnya lebih komprehensif kan bisa, ya udah gue buka toko aja di situ. Dana promosinya sebahagian menjadi bahagian dari biaya pendirian toko atau cabang itu. Ya kan? Jadi nggak perlu nyewa billboard, nggak perlu nyewa masang spanduk, tapi outlet itu sendiri menjadi billboardnya, ya. Dan biayanya nggak melulu hanya seakan-akan hanya biaya jualan saja. Oke, nah jadi jelas ya teman-teman ya. Moga-moga ini bermanfaat. Teman-teman tahu pertimbangan-pertimbangan apa lainnya yang bisa menjadi faktor penentu apakah Anda layak buka cabang atau tidak, atau belum prioritasnya. Oke?
Oke, Shirley, kita buka pertanyaannya buat teman-teman. Oke, teman-teman semua nih yang udah punya pertanyaan, yang udah siapkan pertanyaan, boleh nih dituliskan di kolom komentar ataupun di question box di bawah ini di logo pertanyaan itu. Oke, kita tunggu dulu ya Pak pertanyaan dari teman-teman nih. Mungkin masih berpikir apa aja pertanyaan yang mau ditanya. Ya, biasanya gitu teman-teman. Belum panas nih. Ini kayak mesin mesin diesel nih. Panasnya agak perlu waktu nih. Oke. Ya, Shirley, ada nggak yang mau ditanyakan Shirley dulu? Ya. Eh, Kalau misalkan kan teman-teman ini mungkin gini ya Pak, jadi beranggapan kalau di cabang tertentu mereka sudah bagus nih, mereka pengen punya banyak lebih cabang. Itu kira-kira kalau dibuka dalam waktu berdekatan, kiranya bagaimana Pak? Bagus atau tidak? Ya, itu kan menarik sekali. Jadi kalau kita sudah menentukan bahwa cabang akan menjadi apa namanya salah satu strategi dari pengembangan bisnis kita ya. Nah, kembali lagi tadi tuh dihitung yang mana nih, ya kan distribusi dan atau jualan dan atau promosi. Nah, biasanya nanti dihitung. Makanya kemarin juga saya bantu untuk penjelasan itu dengan menanyakan kepada Mas Gufron paling tidak. Nah, jadi pas giliran ngitung nih berapa nih? Kenapa kok nggak cuma dua? Kenapa kok nggak cuma lima? Tapi bisa perhitungannya 60. Ya, di tahun pertama seingat saya Mas Gufron pernah bilang tuh 60 atau 65-an ya di tahun pertama. Nah, kalau sudah mulai menghitung itu ya kita kembali kepada prioritas kita sama kemampuan kita. Oke, prioritas kita dan kemampuan kita. Nah, kalau seandainya prioritas kita sudah pasti itu adalah yang tertinggi, ya lakukan udah pasti ya. Terus juga kemampuan kita. Kemampuan kita apa? Adalah kemampuan anggaran kita. Anggarannya itu adalah anggaran untuk market expansion dan juga untuk dana anggaran promosi yang bisa dialirkan untuk berkontribusi dengan pembukaan cabang itu. Akhir-akhirnya apa? Harus dihitung, share, harus dihitung. Nah, itu yang akan mendikte kita bahwa apakah bisa hanya 10, apakah bisa sampai 100 umpamanya ekstrimnya. Nah, kalau kita belajar dari Mas Gufron kemarin, ternyata model yang dia gunakan itu kan semacam kayak paket investasi untuk para investor. Jadi, uangnya pun tidak menggunakan cash flow internal. Uangnya pun digunakan dari dana 100% investor dengan apa namanya skema bagi hasil. Nah, itu yang memungkinkan akhirnya, oke, dari sisi dana tidak ada batasannya sebenarnya. Batasannya menjadi hal yang lain, yaitu kemampuan dia untuk membuka dan mengoperasikan cabangnya itu. Karena kan kalau seperti itu tidak dilepas oleh Mas Gufron kepada para investor, tetap yang mengoperasionalkan itu adalah tim dari House kan kemarin. Nah, itulah yang menjadi bottleneck-nya adalah seberapa besar yang bisa dia capai tanpa menurunkan kualitas operasional dan standar-standar House yang sudah ditetapkan. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan Shirley adalah ya kemampuan kita, kemampuan finansial salah satunya, kemampuan kita, kemampuan untuk operasional, atau bahkan mungkin ada apa namanya batasan-batasan lain yang perlu dipertimbangkan untuk mengaitkan apa jumlah optimalnya tuh berapa. Kalau udah dapat jumlahnya ya tinggal kembali lagi seberapa waktu jeda waktunya ya seberapa apa namanya bisa diatur timelinenya. Kadang-kadang kayak saya sekarang punya klien Parahita ya. Parahita mungkin nggak tahu ada yang di sini atau tidak. Salah satu pertimbangannya kan kalau kita mau buka cabang itu kan apa namanya
eh, asetnya kan, apakah itu menyewa, apakah itu membeli, apakah itu sudah ada bangunan yang direnovasi. Nah, itu kan udah hal-hal teknis. Dan itu kan menentukan waktu juga kan, Sir ya. Kalau kita mengembangkan belum ada bangunannya, harus apa? Izin IMB dulu, harus bangun. Itu udah pasti minimum mungkin 1 tahun umpamanya. Tergantung besarannya juga kan ya. Nah, seperti itu gitu. Kalau haus, ya waktu itu dia pertimbangannya juga ada tuh, udah bisa semuanya, duit ada, kemampuan bangun ada, operasional ada, mungkin 3 bulan umpamanya. Untuk bangun satu cabang mungkin 3 bulan. Nah, kemampuannya bisa bangun berapa cabang nih dalam 3 bulan itu, kembali dihitung. Seperti itu. Oke, balik lagi berarti ke kemampuan kitanya ya Pak, dari segi finansial ataupun persiapan untuk mengoperasikan si cabang-cabangnya nanti. Oke Pak, nih berbicara soal timeline, ini dari Ya. Latazan Burger, dia nanya, kapan kita mulai membuka cabang Pak? Kapan kita mulai membuka cabang? Ya, jadi itu tadi tujuannya apa dan juga apakah itu adalah cara yang terbaik? Karena kan bisa juga ya kita masih mengandalkan online umpamanya. Tapi kalau itu udah dianggap diputuskan itu adalah membantu strategi distribusi, strategi promosi dan strategi selling strategi, ya harus dibuka sesegera mungkin karena itu menjadi apa namanya andalan dan tonggak strateginya itu. Gitu. Pertanyaannya adalah kembali lagi ke pertanyaannya Shirley, seberapa cepat, seberapa banyak yang harus dibangun. Nah, itu kembali ke pertimbangan tadi, prioritasnya dan kemampuan. Kemampuan apa saja? Kapabilitas ya, finansial, operasional, atau bahkan hal-hal teknis lainnya gitu. Jadi makanya itu pertanyaannya bagus sekali. Pertimbangannya yang penting tahu dulu nih. Kalau udah diputuskan, langsung aja jalan gitu ya. Masuk ke strategi pembangunannya tadi. Mau dengan pertimbangan apa saja tadi ya, finansial dan operasional dan lain-lain. Oke? Oke, pertanyaan kedua nih Pak, dari Pak H.A_ADP. Cara mengkoneksikan value bisnis kita selain di sosmed dikarenakan terkendala finansial, caranya bagaimana ya Pak? Oke, cara mengkoneksikan, terima kasih nih, HAADP. Cara mengkoneksikan value bisnis kita selain di sosmed dikarenakan terkendala apa tadi? Finansial, caranya gimana ya Pak? Oke, memang apa namanya segala bentuk inisiatif itu bisa jadi ada istilahnya label biaya ya, label biaya. Dan apa namanya sebisa mungkin tentunya biayanya serendah-rendahnya atau bahkan kalau gratisan dengan cara barter eh, kenapa tidak gitu ya. Nah, jadi kalau di sini kita bicara kendala finansial atau alias istilahnya menggunakan finansial yang serendah-rendahnya itu gimana ya. Sosmed salah satunya, tapi juga perlu diperhatikan ya, mungkin teman-teman sudah mengalami segala sesuatu yang murah dan gratis, peminatnya banyak. Ya, oleh karenanya akan terjadi clutter di situ. Nggak bedanya lapak dibuat murah, tapi banyak yang akan tertarik masuk ke situ. Nah, semakin banyak orang masuk ke situ, semakin kita terdilusi. Kasarnya, kalau kita punya apa namanya ada acara bazar gitu ya. Kalau di acara bazar itu cuma 1 2 pemainnya yang datang 1.000, orang 1.000 itu hanya terbelah dari apa namanya dari pesan kita dan pesan orang kedua itu. Tapi kalau di situ ada 1.000 tapi pesertanya juga 1.000, berarti akan terpecah dan terdilusi. Intinya seperti itu. Jadi yang saya ingin sampaikan yang tentunya mungkin teman-teman sudah sadari adalah itu di mana kalau
apa namanya media yang digunakan itu murah dan banyak peminatnya, kompensasinya adalah kekuatan pesan kita akan tidak terlalu besar di situ karena bersaing dengan pemain-pemain lain ya. Salah satu contohnya di sosial media. Dan ini berlaku juga di media konvensional ya, HADP dan teman-teman sekalian nih. Di media-media lainnya, mau itu kalau kita sudah punya berkemampuan di TV, di waktu dulu iklan cetak tuh, saya ingat sekali zamannya. Kalau di satu majalah udah kayak apa namanya tergantung targetnya ya. Kalau waktu itu saya targetnya ke wanita ya, wanita muda sampai dengan ibu-ibu, itu suka baca Femina zaman dulu umpamanya. Jadi Femina itu laku keras, pengiklannya banyak. Jadi kalau buat di situ udah bayarnya mahal, kontennya nggak terlalu kuat, akhirnya duitnya terdilusi ya, nggak efektif alias gitu. Nah, kembali ke pertanyaan HADP, gimana nih selain sosmed? Nah, kita harus pandai-pandai nih nyari celah ya untuk mengangkat atau mempromosikan value kita atau menghidupkan value dari bisnis kita. Ya, kita cari aja. Yang penting kita ketahui dulu nih HADP. Target kita tuh siapa? Itu dipertajam dulu. Ya, dipertajam dulu. Jadi, kalau kita semakin tajam targetnya, semakin kita tahu juga siapa dia dan apa yang dilakukan, semakin terarah juga media yang kita gunakan. Sehingga duit yang tadinya 10 juta ditargetin ke siapapun yang ada di dunia ini akan jauh lebih efektif kalau kita tahu hanya orang-orang kayak Shirley umpamanya yang kita targetin. Kita jadi duit yang 10 juta itu bisa jauh lebih efektif dan lebih mengena. Nah, saya nggak bisa kasih jawabannya apa itu. Tergantung kembali ke targetnya HADP ini. Siapakah mereka? Dan yang selalu saya kasih tips kepada teman-teman, cari tahu aja Shirley. Dari melek sampai merem itu kerjaannya ngapain di hari biasa dan di hari hari weekend ya, akhir pekan ngapain tuh Shirley. Nah, jadi bisa jadi medianya bisa media online, digital, bisa yang konvensional, bisa juga yang di luar ruang, bisa juga yang di dalam ruang di mana Shirley berada. Umpama Shirley suka nge-gym, iklan aja di situ. Hidupin aja bisnis kita di gymnya tempat Shirley berada setiap hari Sabtu atau Minggu seumpamanya. Ya, jadi itu yang bisa menjadi faktor-faktor di mana HADP bisa tahu media apa yang bisa digunakan dengan lebih efektif. Oke, HADP, semoga menjawab ya. Jadi lebih menghadirkan si brand kita, produk kita ini ke target marketnya kita ya Pak, biar lebih terlihat. Benar sekali, Sir. Ini dari little_Italy. Jadi Pak akan lebih baik membuka cabang di satu area kecil saja ya, seperti Indomaret yang pepet-pepetan dalam 5 km. Ya, jadi kalau kita memperhatikan sistem, kira-kira exposure kita lebih baiknya gimana sih? Ya, salah satu kiatnya adalah yaitu konsentrasi. Nggak bedanya kita, umpama kita ambil contoh beriklan ya, Little Italy ya. Kalau kita ada di 2 program, masing-masing 1 spot gitu. Itu bisa dihitung. Kemungkinan akan lebih efektif di 1 program, tapi 2 spot, ketimbang 2 program, masing-masing 1 spot. Karena ada manusia itu, sangat visual ya. Kebanyakan paling tidak ya, sangat visual. Jadi kalau kita berikan satu frekuensi, ya, pengulangan maksud saya frekuensinya adalah frekuensi exposure-nya itu jauh lebih tinggi dalam jangka waktu yang pendek, itu akan lebih cepat nancepnya. Benar nggak ya?
kurang lebih gitu. Apa teori daripada media, penggunaan media, reach and frequency. Itu ada trade-off-nya. Kita mau reach-nya lebar tapi frekuensinya rendah, atau reach-nya pendek, frekuensinya lebih tinggi. Ya, ada trade-off-nya ya, istilahnya keseimbangan antara kedua itu. Nah, bisa jadi kalau kita memang tidak terlalu banyak, paling tidak saat ini ya terkonsentrasi aja dulu. Ya, kita ambil contoh kayak apa yang disampaikan oleh Haus kemarin, Jakarta Barat gitu. Dan kemarin saya juga pernah ngasih contoh yang namanya Shawarma Edo Mama ya, kalau nggak salah di Bintaro. Dia buka outletnya itu, kalau jalan keluar itu, di jalan utamanya orang keluar Bintaro, itu ada 2 outletnya. Nah itu saya bukan targetnya. Saya terus terang sampai sekarang saya pingin nyobain produknya, tapi setiap lewat itu saya nggak sempet aja berhenti. Tapi paling tidak sewaktu mereka mulai buka itu di 2 outlet itu, selalu saya kalau pas ke Bintaro, keluar Bintaro pasti terekspos 2 kali itu cabangnya. Yang satu di jalan apa itu ya, yang di jalan utama yang masjid itu, saya lupa nama jalannya. Sama yang satu kalau di jalan veteran lurusnya itu. Jadi setiap orang kemungkinan akan melihat 2 kali setiap kali keluar dari Bintaro. Jadi little-little itu bisa menjadi pertimbangan ya. Konsentrasi yang paling tidak secara radius itu memungkinkan orang untuk melihatnya nggak hanya sekali tapi 2 kali. Gitu. Terus saya juga mungkin mau kasih contoh sewaktu saya juga waktu di saya buka billboard hanya di Jakarta. Dan di Jakarta itu yang hanya di jalan-jalan protokol, di area yang kecilnya, di daerah pasarnya dengan mini billboard istilahnya. Itu juga menggunakan prinsip-prinsip konsentrasi gitu. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi hanya di Jakarta. Dan di Jakarta pun di protokol area yang mana orang exposure-nya akan terpaparnya jauh lebih tinggi gitu ya. Ditambah lagi mini billboardnya di pasar-pasar yang area tersebut posisinya di pasar, karena pertimbangannya pada saat itu adalah orang yang tidak lewat protokol kecil, ini ya, populasi yang lebih kecil dari target kita lah maksud saya. Dan orang ke pasar pun yang lewat pasar frekuensinya akan lebih tinggi gitu. Ya, jadi itu pertimbangan yang bisa diperhatikan ya, little-little ya. Concentrated. Oke, pertanyaan selanjutnya dari azai.sma. Pak Bas, apa itu hak paten untuk produk? Tagline ada hak patennya, Pak? Tagline hak paten. Mungkin kalau yang disebut tagline itu masuknya ke perlindungan hak cipta ya, bukan dipatenkan ya. Jadi perlindungan hak cipta. Dan itu perlindungan hak cipta itu ya bisa aja didaftarkan ya, tapi kan ada kriteria di mana hak cipta itu dilindunginya bisa atau tidak gitu ya. Salah satu yang saya tahu adalah kalau hal yang bersifat generik nggak bisa didaftarkan sebagai hak cipta karena itu generik ya, umum. Hal itu sebagai suatu kata-kata. Tapi kalau umpama musik, jingle, slogan yang tidak umum, itu bisa jadi ada kemungkinan didaftarkan ya. Oke, untuk lebih jelasnya dari sisi legal ya hubungin aja lah tim legal ya yang bisa ngasih advice di situ secara teknisnya ya. Tapi benar potensi untuk mendaftarkan untuk melindungi hak cipta harus kita perhatikan juga karena itu aset ya. Jadi itu tolong cek aja ya, kan kita juga punya panel expertnya Mas Bimo tuh yang sering tampil di
bisnis.id. Jadi tanya beliau coba. Ya, kan IG-nya ada juga tuh. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Albar Pambagio. Ketika value produk kita di atas harga produk dan lebih rendah harganya dari kompetitor, bagaimana caranya agar konsumen tidak mempersepsikan bahwa kualitas produk kita jelek, Pak? Oke. Kalau kita udah berhasil, siapa Pak Budi ya? Alfa Albar. Alfa Albar, oke, Alfa Albar, sorry sorry, saya salah tangkap tadi. Alfa Albar, Bagio. jadi intinya, ya Shirley, ada Albar delay. Bagio. Albar Pambadio, Ya. ya, oke. Jadi Albar, jadi kalau apa intinya, utama yang kita perhatikan adalah penciptaan value itu. Ingat, bangunlah value setinggi-tingginya dan set harga yang serendah-rendahnya, gitu kan? Itu yang paling 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 ideal. Jadi kita jangan takut dianggap murah, apa murahan bukan itu ya, tapi jadi value for money. Ya, semakin tinggi value yang kita ciptakan dan semakin rendah harga yang kita bisa bebankan kepada konsumen itu paling ideal. Ya, nah selama apa namanya, selama konsumen itu sudah paham ya, catatannya harus konsumen yang kita targetin sadar akan value kita. Itu menjadi prasyaratnya. Karena kita merasa, oh gue udah buat value, tapi nggak pernah dikomunikasikan, nggak pernah dihidupkan, ataupun kalau sudah dihidupkan, dikomunikasikan, tapi nggak cukup, masih banyak orang yang nggak paham, yang masih dianggap belum ada value-nya. Sehingga kalau dijual harganya rendah, ya mereka bilang ya layak lah, ini value-nya rendah, harga rendah ya layak lah gitu ya. Tapi jangan khawatir kalau seandainya Anda benar-benar sudah berhasil punya value, Anda sudah berhasil mengkomunikasikannya, dan sudah yakin bahwa konsumen yang dibidik itu dapat, Anda set harganya sama setinggi value itu, atau lebih rendah, itu jauh lebih bagus gitu. Ya, nah pembandingnya kan tadi dengan kompetitor kan. Nggak apa-apa kalau seandainya kompetitor kan punya value bisa jadi di atas kita atau di bawah kita. Ya. Dan value itu kan sebenarnya sudah ada harga pasarannya kan. Ya, seandainya kita value-nya di atas ini, kompetitor value-nya di sini, harusnya kan kita layaknya kalaupun ngeset harga di sini pasti dibeli. Apalagi kalau kita berhasil bisa ngeset harganya di bawah ini. Atau sebaliknya, sama-sama value-nya sama dengan kompetitor, kita value-nya di sini, kompetitor di sini, dia hargain di sini, kita hargain di sini. Itu yang akan mengguncangkan dunia istilahnya. Akhirnya bisa pindah ya pemain-pemain apa konsumennya kompetitor ke kita yang harganya lebih rendah dengan value yang sama. Ini kan terjadi di dunia paling tadi, dunia mobile phone ya. Di dunia mobile phone dikala waktu itu Apple value-nya sangat-sangat tinggi dibanding merek-merek lainnya, dia bisa apa namanya, Apple bisa ngecharge harganya tinggi sekali di atas apa rata-rata pemain-pemain yang Samsung. Tapi giliran ada pemain-pemain Cina, value-nya dia dengan segala fitur dan lain sebagainya sudah mulai mendekat. Gap harga yang diberikan oleh Apple dengan gap-nya yang diberikan oleh Cina menjadi cukup kompetitif. Sehingga orang yang tetap menghargakan value ini tapi tidak mampu, itu bisa langsung cepat pindah ke brand-brand Cina ya, walaupun kita nggak bisa bandingkan langsung yang satu iOS, yang satu Android ya. Tapi maksud saya yang terjadi sekarang ini adalah pemain-pemain Cina ini, brand-brand dari Cina ini bisa naik terus value-nya, akhirnya bisa harganya dia mendekat gitu ya. Walaupun belum sedekat Samsung terhadap Apple. Itu apa yang terjadi? Karena dia produk-produk Cina ini membangun value terus, tek terus. Harganya naik terus. Dan bahkan terakhir yang saya baca ya, banyak pemain-pemain
banyak konsumennya Samsung itu pindah beralih ke Apple karena Apple di apa model-model terakhir ini value-nya meningkat lagi ya dengan penawaran security dan lain sebagainya meningkat lagi. Akhirnya Samsung yang sudah harganya apa mirip-mirip dekat dengan Apple, mereka merasa bahwa gue lebih baik naik ke sini karena value yang diberikan oleh Apple itu sangat relevan dengan saya dan harganya tidak terlalu jauh dengan Samsung, mereka pada pindah. Jadi apa yang terjadi dengan sekarang paling tidak yang saya baca dari apa laporan di bisnis-bisnis itu adalah pembeli atau konsumen Samsung yang di kelas teratasnya itu yang seri S dan lain sebagainya yang harganya 18 jutaan itu sudah banyak yang katanya beralih ke Apple. Nah, yang di bawahnya banyak apa namanya yang masih menggunakan Samsung. Jadi di line yang Samsung yang di bawahnya masih menggunakan Samsung gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi benar sekali kalau seandainya value itu sudah tidak terlalu beda dengan kompetitor, mau itu lebih tinggi atau lebih bawah, itu akan ada pergerakan dari masing-masing pemain, ya. Jadi idealnya adalah tingkatkan terus value, harganya serendah mungkin. Itu akan jauh lebih kompetitif karena Anda memberi value for money. Oke? Semoga menjawab. Semoga terjawab nih pertanyaan dari Pak Alba. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Dimas Rangga, Pak. Untuk membuka Ya, cabang Dimas. di suatu tempat, apakah kita membuka cabang di daerah yang daya belinya masuk dengan harga jual kita, atau harga jual yang mengikuti daya beli daerah tersebut, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita sudah punya produk atau jasa, kita sudah bangun value, kan kita sudah tahu harganya berapa ya, harga pasarannya. Harga pasarannya berapa itu adalah terhadap target market kita, intinya gitu ya. Nah, kita udah harus pahami itu. Kita harus pahami profil kita seorang yang kayak Shirley lah, anggap aja dengan segala profilnya. Kita udah tahu di awal. Nah, kalau kita ingin membuka cabang, ya, dalam artian kita kan geographic expansion ya. Ini bukan buka pasar baru loh. Pasar dalam artian di marketing adalah orang-orang yang kita targetkan. Jadi target kita, market kita adalah orang-orang kayak Shirley. Mau dia berada di Jakarta, mau dia berada di Surabaya, kita harus konsisten. Seberapa besar sih orang-orang yang kayak Shirley di Surabaya, di Depok, di Bandung, di Bogor, atau di Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Itu yang akan menjadi pertimbangan potensinya kita. Kalau kita sudah membalikkan tadi bahwa oh ternyata saya mau masuk ke daerah lain, di situ pendapatannya jauh lebih rendah, sehingga saya menurunkan harganya terhadap value yang sama. Jangan begitu, itu tidak konsisten namanya. Ya. Tapi apa yang bisa dilakukan adalah kita menurunkan harga beli unitnya. Bukan dalam bentuk unit yang berbeda. Ingat saya cerita ya, kalau kita mau masuk ke pasar, bisa jadi di situ kebenaran orang-orang yang sosioekonomiknya atau kemampuan finansialnya lebih rendah dari yang kita targetin, tanpa kita merubah value kita bisa memberikan harga ketengan. Ingat nggak dalam kasus kalau kita jualan sampo ya, apa dilakukan oleh banyak perusahaan. Value-nya sama, harganya sama, tapi daripada jual dalam kemasan 200 ya jual dalam kemasan sachet. Harganya turun. Harga belinya bisa lebih rendah. Tapi tidak dimurahkan kan. Sebenarnya value-nya masih sama, hanya kita menawarkan format yang berbeda. Yaitu strategi bagaimana kita bisa masuk ke pasar yang dengan daya belinya lebih rendah. Tanpa mengganti value-nya, tanpa mengganti positioning-nya, karena brand itu sudah punya value
yang kita sudah set gitu. Kalau kita merubah value positioningnya, bisa jadi kita harus bangun brand yang baru, yang mana itu sudah bahasan lain lagi lah mengenai strategi bisnis yang lebih besar. Tapi kalau hanya untuk buka cabang, pertimbangannya apa? Jangan sampai merubah hubungan price to value-nya tadi. Oke? Oke, semoga terjawab pertanyaan dari Pak Dimas. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Pak Juramadila. Normalnya biaya iklan per hari atau per bulan berapa persen dari omset ya Pak? Yes, Juramadila, terima kasih pertanyaannya. Normalnya biaya iklan per hari atau per bulan berapa persen dari omset ya? Omset kita sebut sebagai net sales revenue ya. Nah, ini jawabannya nggak bisa absolut dan satu. Biaya iklan biasanya kita anggarkan dalam 1 tahun ya, jadi tidak per hari atau per bulan. Ya, ini hubungannya dengan perencanaan bisnis dan pengaturan anggaran. Itu minimum kita harus punya plan 1 tahun, dan anggaran biaya iklannya juga harus 1 tahun, sehingga kita bisa ada ruang untuk mainin. Setiap bulan nggak perlu 1/12, bisa jadi 2/12, tapi di bulan kedua 0, bulan ketiga 2/12 lagi, bulan ke-6, dan seterusnya ya. Jadi maksud saya, intinya anggarkan dalam 1 tahun, jangan per hari atau per bulan. Oke? Nah, berapa persen nih? Nah, berapa persen ini jawabannya bervariasi, ya bervariasi. Kalau kita umpama hanya online, kebanyakan yang saya perhatikan bisa kita hanya tanda kutip dengan 2% kah, ya 5% maksimum kalau kita di online. Tapi ini sekali lagi bervariatif, sebenarnya itu nggak absolut ya. Kalau kita bermain sudah menjadi pemain yang tidak hanya bermain di online, tapi melihat ini sebagai satu media yang lebih besar daripada online, bisa jadi 10%, bisa jadi 15%, bisa jadi bahkan saya pernah sampai 26%, bayangin aja, tinggi sekali ya. Nah, kenapa kok beda-beda? Kembali lagi, itu adalah skala prioritas dan kemampuan kita. Oke? Karena sewaktu saya mungkin di perusahaan yang relatively 1/10 dari pemain yang lain, 26% saya omsetnya dengan kompetitor yang hanya 5%, bisa jadi secara absolut uangnya sama atau masih lebih kecil dari pesaing saya yang 10 kali lebih besar, gitu kan? Ya. Jadi anjuran saya adalah kita punya persentasenya, tapi ujung-ujungnya persentase terhadap apa kan? Terhadap berapa besarnya. Ya, mau 26% tapi kita jualannya cuma 100 juta dibanding kompetitor yang 1 miliar, berapa? Kita cuma punya 26 juta, kompetitor yang notabene-nya 10%, bukan 26%, dari 1 miliar 100 juta dia. Ya, jadi sudah dia cuma 10%, kita 26%, kita masih seperempatnya walaupun sudah 26%. Nah, jawabannya gimana? Jawabannya ya karena pengalaman saya juga gitu. Saya selalu membangun brand atau membangun bisnis itu di lingkungan kompetitor langsung yang jauh lebih besar. Kita harus cari tahu sebenarnya, ya tadi kembali ke pertanyaan di awal, bahwa sebaiknya kita tahu targetnya siapa, paparannya yang bisa kita lakukan apa, kita buat bottom up. Ya, bottom up. Jadi kebutuhannya di mana, prioritasnya di mana. Kita tahu dulu gitu kan. Nah, kalau kita tahu contohnya tadi dari Shirley tadi ya, kita lihat oh Shirley ada di sini, ada di sini. Nah, itu kan udah kita tahu kebutuhan kita. Kalau mau ideal bisa kita cegat di mana-mana. Tapi kembali ke poin kedua, kemampuan kita seberapa besar sih? Ya, kemampuan kita seberapa besar? Kalau kita punya revenue atau omset 100 juta,
Bermain aja umpama coba 10%. 10 juta. Mampukah kita menganggarkan itu 10 juta? Kalau enggak, mungkin 5 juta. Kalau cuma 5% kan? Nah, dari 5 juta itu ya kita cegat itu prioritasnya Shirley yang terbaik kita cegatnya di mana? Gitu. Biayanya berapa? Gitu. Itu kalau kita masih istilah up atau ada keterbatasan dana sebagai kemampuan kita. Ya, jadi jawabannya tidak bisa absolut ya, dan justru harus kita lihat kemampuan kita bottom up seperti apa. Oke? Oke, semoga terjawab nih pertanyaan dari Pak Juramadila. Kita mungkin ke pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Satrio Ya. Purwito. Bagaimana cara membranding secara bertahap value yang kita miliki Pak? Branding secara bertahap. Ya, jadi yang bisa dilakukan adalah kalau kita sudah tahu apa namanya uh, value kita apa, ini kan pertanyaannya bagaimana cara menghidupkannya. Nah, cara menghidupkanlah buatlah plan dalam 1 tahun, ya, dalam 1 tahun aja dulu. Jadi nggak seperti tadi per hari atau per bulan. Jadi kita punya pandangan 1 tahun. Anggarannya 1 tahun bukan berarti kita setiap hari akan beriklan ya. Kalau kita tahu anggaran 1 tahun dengan jualan target kita 1 tahun itu lebih enak. Bisa jadi kita secara efektif beriklannya cuma 1 bulan. Umpamanya nih ekstrimnya. Tapi nggak pernah, hampir saya tidak pernah kalau kita menganggarkan 1 tahun itu setiap hari kita beriklan. Bisa jadi istilahnya flighting ya, apa namanya, ada saat-saat kita beriklan, ada saat-saatnya kita beriklannya tinggi, ada saat-saatnya beriklan rendah, ada saat-saatnya tidak beriklan. Jadi itu semua bisa diplan dalam 1 tahun. Bisa jadi pas Lebaran gitu. Kalau kita dananya udah kecil, kita bagi 365 hari, giliran Lebaran, orang pada berteriaknya lebih keras istilahnya, kita akan tenggelam gitu. Jadi biasanya either kita tidak beriklan di Lebaran karena takut ketindihan sama yang lain-lain, ya kita bisa jadi sebelum atau sesudah Lebaran, umpamanya nih. Jadi menghindari di mana kalau lagi ramenya ya kita diem aja, karena kalau kita ngomong pun nggak kedengeran. Akhirnya strateginya bisa jadi sebelumnya atau kita mengambil festival yang jauh lebih rendah atau kita buat festival sendiri dan di situ kita yang bisa lebih menjerit istilahnya gitu ya. Teorinya seperti itu dan bisa dijadikan strategi sehingga kita tahu kapan waktu yang efektif kita beriklannya atau kita berpromosinya atau kita menghidupkan value itu tadi gitu. Nah, ini uh, perlu ini sih apa namanya? Perlu praktek dijalanin sebelum kita tahu efektifnya seperti apa gitu. Jadi trial and success aja lah, dicoba dan dengan keyakinan bahwa itu akan sukses. Karena tanpa kita melakukan itu kita tidak akan tahu seperti itu. Oke Pak, nggak terasa nih udah jam 20.49. Ini ada Bu Ya, Asih tanyakan kelas offline untuk value creation yang terdekat kapan ya Pak? kelas workshopnya. Kelas Iya. offline to value creation yang terdekat kapannya? Ya awalnya kita mengadakan di Desember ini, tapi karena Desember ini apa namanya ada acara besar ya, Business ID, Business Smart Camp di Bali, jadi diundur nih kelasnya value creation workshopnya. Jadi insya Allah di awal tahun depan lah. Jadi Asih tolong pantengin aja nanti, toh nanti kita juga akan ada pengumuman kok. Dalam paling tidak antara Januari sampai Maret kita insya Allah akan ada 1 kelas ya. Tapi belum ditentukan nih di bulan dan tanggalnya. Di kuartal 1 lah insya Allah nanti. Oke Asih, terima kasih pertanyaannya dan juga sekalian buat teman-teman yang kalau ingin tertarik workshop di Value Creation offline, insya Allah nanti di kuartal 1 2022. Oke Pak Bas, terima kasih untuk sesi malam hari ini. Banyak banget ilmu-ilmu yang baru nih untuk saya juga teman-teman businesspreneurs yang bergabung pada malam hari ini. Semoga
semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke bisnisnya teman-teman semua, Kak. Sip. Terima kasih ya Shirley ya malam ini. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semangat terus, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Senin depan.